Shalom, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam sejarah kekristenan, tidak ada figur yang lebih mencerminkan perjalanan iman yang dinamis selain Rasul Petrus. Dari seorang nelayan saudara, nelayan yang sederhana di Galilea hingga menjadi pemimpin gereja mula-mula. Kisahnya dipenuhi dengan keberanian, kelemahan, pertobatan, dan kemenangan iman. Petrus bukanlah sesosok yang sempurna. Tetapi justru dalam ketidaksempurnaannya dia melihat bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja. Petrus yang nama aslinya adalah Simon adalah seorang nelayan yang dari Betsaida di Galilea. Dalam Yohanes 1 ayat 44, Yesus memberinya nama Kefas dalam bahasa Arab atau Petrus dalam bahasa Yunani yang berarti batu. Yohanes 1 ayat 42, dia adalah salah satu murid pertama yang dipanggil Yesus dan menjadi pemimpin di antara ke-12 rasul. Karakter Petrus berani tetapi impulsif. Petrus sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh semangat dan berani, tetapi impulsif. Dalam beberapa kesempatan ia menunjukkan keberaniannya, seperti saat ia berjalan di atas air menuju Yesus. Dalam Matius 4 ayat 28. Namun karena kurangnya iman ia mulai tenggelam. Dalam Matius 14 ayat 30. Sikapnya yang spontan juga terlihat ketika ia dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi kemudian gagal mempertahankan komitmennya. Nah, dalam Matius 26 ayat 33. Nah saudara, pengkhianatan terhadap Yesus. Petrus dikenal karena menyangkal Yesus sebanyak 3 kali pada malam penangkapannya. Ini terjadi setelah Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Ketika ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, apakah ia adalah pengikut Yesus? Petrus menyangkal dengan ketakutan. Matius 26 ayat 69. Setelah ayam berkokok, ia menyadari kesalahannya dan menangis dengan penuh penyesalan. Secara psikologis, tindakan Petrus ini dapat dijelaskan sebagai respon alami terhadap ketakutan dan tekanan. Dalam situasi berbahaya, manusia seringkali mengalami respon fight or flight, melawan atau lari. Dalam kasus Petrus, ia memilih untuk menghindari bahaya dengan menyangkal hubungannya dengan Yesus. Pemulihan dan peran setelah kebangkitan Yesus. Saudaraku, setelah kebangkitan Yesus, Petrus mendapatkan kesempatan untuk ditebus. Dalam Yohanes 21 ayat 15, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebagai bentuk pemulihan dari 3 kali penyangkalannya, Yesus kemudian memberikan tugas kepada Petrus untuk menggembalakan dombanya dan menegaskan perannya sebagai pemimpin gereja mula-mula. Saudara, Petrus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Petrus mengalami transformasi besar setelah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2
Dari seorang yang takut dan menyangkal Yesus, ia berubah menjadi pemberita Injil yang berani. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 41, ia berkhotbah dengan penuh kuasa, mengutip nubuat dari perjanjian lama, dan lebih dari 3.000 orang bertobat. Secara historis, perubahan ini sangat signifikan dari sudut pandang psikologi sosial. Pengalaman spiritual seperti Pentakosta dapat memberikan keberanian dan keteguhan kepada individu dalam menghadapi tantangan. Perjalanan misi dan akhir hidup Petrus. Setelah Pentakosta, Petrus menjadi pemimpin utama dalam gereja mula-mula. Ia memberitakan Injil di berbagai wilayah, termasuk Yerusalem, Yudea, dan mungkin ke Roma. Menurut tradisi gereja, ia akhirnya mati sebagai martir di Roma pada pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Legenda mengatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik karena merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Yang menjadi kesimpulan, saudara, Petrus adalah sosok yang menunjukkan perjalanan iman yang dinamis. Dari seorang nelayan biasa menjadi rasul utama Yesus. Dari seorang yang impulsif menjadi pemimpin yang bijaksana. Kisahnya mencerminkan bagaimana manusia dapat mengalami kejatuhan, tetapi dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Dari perspektif sejarah dan ilmiah, perubahan karakter Petrus dapat dijelaskan sebagai hasil dari pengalaman spiritual yang mendalam, pengaruh komunitas, dan perkembangan psikologisnya dalam menghadapi tantangan hidup. Petrus menjadi contoh bahwa iman yang sejati bukanlah tanpa kesalahan, tetapi tentang bagaimana seorang bangkit dan tetap setia kepada panggilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Petrus mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan iman adalah sebuah proses. Ada masa-masa keberanian, ada juga momen kelemahan, tetapi kasih Tuhan selalu lebih besar dari kegagalan kita. Pengkhianatan Petrus bukanlah akhir dari segalanya, melainkan menjadi titik balik dalam hidupnya yang membawanya menjadi salah satu pemimpin gereja terbesar dalam sejarah. Sebagaimana Petrus akhirnya berdiri teguh sebagai saksi Kristus hingga akhir hidupnya, kita pun dipanggil untuk tetap setia dan berani mengakui Yesus apapun tantangan yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati demikian pertemuan kita pada saat hari ini. Dan apabila diberkati dengan video ini Bapak Ibu, silakan dukung dengan tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan sehingga banyak orang mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya.